Kiranya pengharapan dan iman kita kepada Yesus Kristus semakin bertumbuh hari lepas hari, karena pengharapan kita di dalam Yesus Kristus tidak pernah mengecewakan, sebab kasih karunia Tuhan dilimpahkan kepada kita dan Roh Kudus senantiasa ada bersama kita dan menyertai kita. Amin. Kita mungkin pernah berpikir, mengapa ya ada orang yang membenci aku tanpa alasan? Nah ya, kita akan membahas tentang mereka membenci aku tanpa alasan. Padahal kita mungkin sudah melakukan banyak kebaikan untuk orang tersebut, tetapi orang itu balik membenci kita, atau bahkan dia mengajak orang-orang lain lagi untuk membenci kita. Namun di sisi lain, apabila ada orang yang membenci kita, kita juga perlu introspeksi diri. Siapa tahu mereka membenci kita oleh karena kesalahan kita juga. Sehingga dengan introspeksi diri, kita dapat memperbaiki diri kita juga hari lepas hari. Nah, saya pernah mengalami, bahkan sering mengalami, tapi ini sangat melekat karena saya mengalami pada waktu itu dalam cukup waktu yang lama ya, di mana ada seorang ibu pernah berkelahi dengan suaminya. Dia datang ke gereja dengan penuh luka darah, dan kemudian dia tidak punya tempat tujuan untuk tinggal. Akhirnya saya menampung ibu ini bersama anaknya, dan karena saya tidak mau juga anaknya tersebut tidak sekolah, saya tetap menyuruh anak ini sekolah dan membiayai hidup anak tersebut semampu saya. Tetapi apa yang terjadi, anak ini kemudian semakin dekat kepada saya, dan bahkan dia kepengen tuh memanggil saya menjadi bunda gitu ya. Tetapi karena saya tahu pada waktu itu ibunya tidak terima saya dekat dengan anaknya, saya hanya berkata, udah cukup panggil saya kakak aja gitu. Dan hingga suatu hari ibu ini semakin marah ketika anaknya dekat kepada saya, sementara anaknya kurang dekat karena dia pernah ditinggalkan oleh ibunya pergi jauh, dan anak ini ditinggalkan di panti asuhan. Dan kemudian anak ini saya sekolahkan, semakin hari semakin dekat. Tetapi akhirnya apa yang terjadi, ibu ini melakukan bully sosial kepada saya. Waktu itu dia menuliskan di FB bahwa saya itu tukang cuci otak. Saat itu, waktu itu saya sangat membaca, dan dia juga mengirimkan ke banyak orang bahwa saya itu tukang cuci otak karena anaknya sudah lebih dekat dengan saya dibandingkan ibu tersebut. Menghadapi ibu ini, saya akhirnya pergi ke KPIA, dan di KPIA saya diberikan saran biar saya menemui juga keluarga ibu ini yang lain, dan untuk tetap mempertahankan anak ini, untuk tetap saya asuh. Akhirnya saya pun mencari keluarga daripada ibu ini, dan saya menemukan orang tuanya atau mertuanya pada waktu itu. Dan mertuanya juga memberikan surat kuasa kepada saya untuk mendidik anak ini. Tetapi kemudian saya menyerah ketika saya terus berusaha memperdamaikan ibu dan anak, dan mereka berdamai. Yang terjadi, ibu ini tetap menghasut anak tersebut agar semakin melakukan sesuatu hal yang tidak baik ya, misalnya berbohong atau melakukan sesuatu hal yang tidak bisa saya ceritakan. Akhirnya karena saya melihat mental anak ini nantinya akan semakin jahat, saya mengembalikan anak ini kepada ibu tersebut sesudah saya mengasuhnya hampir 2 tahun ya. Nah, dari sini saya belajar ada banyak orang yang membenci kita tanpa alasan sekalipun kita berbuat baik. Dan saya pun belajar mengapa ada banyak orang membenci tanpa alasan. Dan Yesus Kristus sendiri pun yang sudah kita tahu dia adalah sempurna, tidak berbuat dosa, bahkan selalu melakukan kebaikan, juga dibenci banyak orang. Ya, ternyata ketika kita melihat seseorang dibenci banyak orang, belum tentu karena kesalahan si orang tersebut. Itu sebabnya dalam Yesaya 11 dikatakan di sana ayat 3, janganlah menghakimi sekilas pandang saja,
atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Dan di dalam Injil Tuhan Yesus malah menambahkan, tetapi hakimilah dengan adil dan benar. Ya, sering kita hanya sekilas pandang, hanya karena pendengaran kita langsung menjatuhkan hukuman kepada orang tersebut, padahal orang tersebut belum tentu bersalah. Nah, kenapa ada banyak orang membenci kita tanpa alasan? Kita dapat melihat di dalam Lukas 6 ayat 7, di mana di sana orang Farisi sering mencari-cari kesalahan Yesus, ya, dan mereka sering berpikiran negatif. Nah, orang yang sering mencari-cari kesalahan kita, yang sudah berpikir negatif tentang kita, dia akan selalu berusaha mencari kesalahan kita. Bahkan kebaikan apapun yang kita lakukan, dia akan menolak, akan tetap berkata itu jelek, gitu loh. Nah, kalau di pikiran kita sudah ada hal yang negatif terhadap seseorang, maka kita akan bisa melihat orang tersebut, apapun yang dilakukan orang yang sudah negatif pikirannya, apapun yang dilakukannya, kita akan anggap tidak baik. Kalau misalnya kita memiliki pikiran yang negatif terhadap seseorang, maka perbuatan baik apapun yang dilakukan seseorang itu tidak akan baik menurut kita. Nah, kisah ini bisa kita lihat di dalam Lukas 6 ayat 7, ya. Dan kemudian di dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14, orang juga bisa membenci kita tanpa alasan karena orang tersebut memiliki kesombongan, ya, apalagi mungkin kesombongan rohani, sehingga ketika melihat seseorang dia langsung merendahkan. Misalnya kita memiliki pendidikan yang tinggi, kita suka mengagung-agungkan. Ketika melihat orang lain yang sederhana, meskipun perkataannya benar, kita sering menganggap atau menyepelekan meskipun perkataannya benar, ya. Tetapi ketika seseorang yang mungkin kita anggap memiliki status yang lebih tinggi, sekalipun perkataannya salah, akan kita anggap benar. Karena apa? Yaitu tadi, karena kita memiliki standar yang salah dalam diri kita, dan itu adalah merupakan kesombongan. Misalnya seperti orang Farisi dan pemungut cukai. Ketika orang Farisi tersebut berdoa di dalam bait Allah, dia melihat seorang pemungut cukai, dia berkata begini, aku tidak sama seperti orang itu. Aku bersyukur Tuhan karena aku tidak sama seperti orang itu. Nah, kita sering menyalahkan orang lain, ya, karena kita memiliki standar yang tinggi, yang salah di dalam diri kita, sehingga menganggap ketika orang lain misalnya tidak sesuai dengan standar kita, kita langsung sering tidak suka ketika mereka menyatakan kebenaran. Kemudian yang ketiga adalah rasa tidak nyaman atau insecure, rasa tidak aman. Ini kita bisa baca di dalam Yohanes 7 ayat 31 sampai 32, di mana di sana orang semakin banyak percaya kepada Yesus, dan orang banyak yang semakin percaya kepada Yesus ini berkata, apabila Kristus datang, mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah diadakan oleh dia ini? Nah, orang semakin banyak percaya kepada Tuhan Yesus, kemudian mulai mereka merasa kagum akan kebaikan Tuhan Yesus, sehingga mereka berkata, mungkinkah akan ada lagi Mesias atau orang yang seperti ini? Nah, mendengar ini, banyak orang Farisi yang menjadi marah. Orang Farisi menjadi marah dan kesal. Mereka merasa tidak aman. Oh, masa Yesus yang pelayanannya masih baru, bahkan dikatakan di situ masih mungkin hampir 3 tahun atau belum 3 tahun waktu itu, ya, karena Yesus belum disalib pada waktu itu. Nah, mereka menjadi marah, kecewa. Masakan seseorang yang baru melayani sudah lebih pengajarannya sudah banyak disukai orang, gitu. Nah, kadang kita membenci orang karena kita tidak aman. Kedudukan kita mungkin akan direbut oleh orang lain, sehingga karena merasa tidak aman, kita pun melihat orang tersebut, kita menjadi benci, ya.
membuat orang lain merasa insecure. Nah, jadi orang-orang yang merasa tidak aman akan suka memamerkan sesuatu secara terselubung. Kelihatan dia rendah hati, tetapi sesungguhnya dia sedang memamerkan sesuatu secara terselubung. Juga orang yang insecure ini akan sering menceritakan pencapaian-pencapaian yang mereka sudah dapatkan dan menjadi suatu kebanggaan buat mereka. Tapi ketika mereka melihat orang lain lebih dari mereka, itu mereka anggap sebagai suatu ancaman. Ya, juga sering menyalahkan diri sendiri ketika tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ini biasanya orang yang perfeksionis, juga termasuk orang yang insecure. Ya, juga memiliki kepercayaan yang tipis terhadap orang. Dia akan selalu merasa orang apa yang dikerjakan orang akan selalu ada kurangnya, ada tidak baiknya, dan dia akan selalu mencela. Tetapi apa yang dia kerjakan, sekalipun itu sebetulnya udah salah dan orang lain ingatkan, dia akan selalu merasa itu benar dan akan selalu punya argumen untuk membela dirinya. Nah, kemudian yang membuat alasan orang lain juga membuat mereka membenci kita tanpa alasan adalah mereka tidak dapat menerima seseorang yang berbeda pemikirannya dengan dia, gitu loh. Kalau kita misalnya sudah berpikir A dan orang lain memberikan pendapat B, kita langsung menolak dan menyalahkan tanpa alasan. Padahal kita perlu tahu setiap orang punya cara berpikir yang berbeda-beda. Nah, hal ini juga dapat kita baca dalam Yohanes 9 ayat 16. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Pada waktu itu Tuhan Yesus sering menyembuhkan orang-orang yang sakit pada waktu hari Sabat. Dan melihat hal itu, orang-orang Farisi juga menjadi marah dan kecewa. Karena apa? Kita tahu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat sangat-sangat ketat menjaga hari Sabat. Bahkan sekalipun itu menolong orang yang sedang terancam nyawanya, sepertinya nggak bisa ya kalau kita baca di dalam Alkitab. Nah, kita dapat melihat bahwa banyak orang membenci tanpa alasan. Kita sudah membahas bahwa yang saya bahas ada 4 mengapa orang membenci kita tanpa alasan, yaitu 1, karena orang suka berpikir negatif, dan yang kedua, karena memiliki kesombongan, standar yang ditetapkannya, tapi standar tersebut sebetulnya tidak sesuai dengan Alkitab. Kemudian yang ketiga, memiliki rasa insecure atau rasa tidak aman. Yang keempat adalah kita tidak menyukai orang lain berbeda dengan kita. Jika ada yang membenci kita tanpa alasan, jangan pernah merasa sendiri, karena Tuhan Yesus sendiri sudah mengalaminya. Dan dalam Yohanes 15 ayat 25 dikatakan di sana, tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Kita tahu bahwa Yesus Kristus sendiri memiliki karakter yang sempurna, tidak pernah berbuat dosa, dan selalu melakukan kebaikan. Tetapi dia tetap dibenci banyak orang. Nah, bagaimana caranya kita menghadapi orang yang membenci kita tanpa alasan? Ada beberapa hal yang saya catat di sini, yaitu 1, kita harus lebih dahulu berdoa untuk diri kita sendiri. Kenapa? Firman Tuhan memerintahkan kita, ampunilah mereka yang memusuhimu, dan firman Tuhan juga berkata, berkatilah mereka yang memusuhimu. Ini adalah perintah untuk kita, ya. Nah, artinya kita yang diperintahkan untuk mengampuni, kita yang diperintahkan untuk tetap mengasihi, kita yang diperintahkan untuk memberkati. Dan karena itu kita perlu meminta kekuatan kepada Tuhan sehingga kita dimampukan untuk mengampuni maupun tetap mengasihi maupun tetap memberkati orang-orang yang menyakiti kita. Sering yang salah kita lakukan adalah kita langsung ujuk-ujuk mendoakan orang-orang yang melakukan kesalahan kepada kita atau yang membenci kita tanpa alasan.
Padahal kita sendiri pun butuh kekuatan. Karena takut-takutnya nanti kita malah jatuh di dalam kemarahan atau kekecewaan. Oleh karena itu, yang pertama kita harus lakukan adalah minta kekuatan daripada Tuhan. Kita harus mendoakan diri kita sendiri dulu agar Tuhan memberikan kita kekuatan untuk dapat mengampuni, untuk dapat menerima mereka, dan untuk dapat tetap mengasihi mereka. Seperti dalam Roma 12 ayat 14 dikatakan, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk, ya, agar kita tidak jatuh juga dalam pengutukan, mengutuki orang-orang yang membenci kita, padahal kita sudah melakukan kebaikan kepada mereka. Kemudian yang kedua adalah jangan membenci kembali mereka, karena Tuhan Yesus telah mengajarkan kita bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah membenci manusia, tetapi yang dibencinya adalah perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Nah, dalam 1 Petrus 3 ayat 9 dikatakan, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Nah, agar kita diberkati juga, maka kita harus memberkati orang-orang yang menganiaya kita. Kita juga harus tetap mengasihi mereka. Nah, sekali lagi, untuk itulah kita perlu berdoa lebih dahulu untuk diri kita sendiri dulu, sebelum berdoa kepada orang yang menganiaya kita, agar kita dimampukan juga melakukan perintah Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah kita harus menyadari bahwa tidak semua orang dapat menerima kebaikan yang kita lakukan. Tidak semua orang dapat menerima kebaikan yang kita lakukan. Oleh karena itu, jangan membuang energi atau jangan fokus kita malah beralih untuk boleh menghadapi mereka atau meladeni mereka. Ada banyak orang karena mereka selalu dibenci atau mereka selalu dijauhin gitu, akhirnya melakukan segala sesuatu agar bagaimana mereka diterima. Tetapi perlu kita ketahui sekarang bahwa tidak semua orang dapat menerima perbuatan baik kita. Yang penting perlu kita ketahui, kita melakukan semuanya itu dengan tulus, tanpa mengharapkan apa-apapun, atau bukan karena ada apanya, tetapi karena memang sungguh-sungguh kita mengasihi setiap orang yang ada di sekitar kita. Untuk itu kita perlu sekali lagi untuk mengerti dan mengetahui bahwa tidak semua orang dapat menerima kebaikan yang kita lakukan. Oleh karena itu, jangan buang energi kepada orang-orang yang membenci kita tanpa alasan. Dan di dalam Yohanes 1 ayat 11 dikatakan, ia, yaitu Yesus, datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Nah, jika Yesus sendiri tidak diterima, di mana sekali lagi saya katakan Yesus tidak berdosa, Yesus memiliki karakter yang sempurna, ditolak, banyak ditolak oleh manusia, apalagi kita yang sudah berdosa. Tentu kita harus terus belajar untuk memperbaiki diri, tetapi tidak ada yang perlu kita senangkan dengan sehingga melakukan segala sesuatu untuk menarik perhatian mereka. Tetapi tetap mari kita bawa mereka di dalam doa, tetap mengasihi mereka. Karena pada akhirnya Tuhan juga berjanji bahwa musuh kita sekalipun pada nantinya akan diperdamaikan dengan kita. Biarlah kiranya kita setia menanti janji Tuhan dan tetap melakukan bagian kita. Ketika masih ada orang-orang yang membenci kita tanpa alasan, jangan buang energi dan menjadi marah dan kecewa, tetapi mari kita tetap melakukan bagian kita. Sebab Tuhan kita adalah Allah yang Maha Tahu, Allah yang besar, Dia Allah yang adil, Dia Allah yang akan menghakimi sesuai dengan keadilan dan kebenarannya. Terpujilah Tuhan Yesus.